Ya, saya sehari-hari memang menangani data ya, data khususnya untuk, data yang diserahkan oleh nelayan melalui logbook di atas kapal dan satu lagi yang kita lakukan adalah post sampling. Nah, ada lagi sebenarnya, cara pendataan lain yang dilakukan oleh teman-teman di tempat lain gitu. Namun, 3 tadi yang kami lakukan di tempat saya gitu. Nah, terkait kepatuhan ya, jadi sebenarnya, logbook itu, kalau saya bicara logbook adalah kewajiban pelaku usaha, menyerahkan, hasil, tangkapannya gitu ya, menyerahkan data hasil tangkapannya. Jadi, mereka itu kan punya punya hak untuk melakukan, penangkapan gitu ya, bisa menangkap gitu setelah mendapat izin tentu saja. Namun mereka punya kewajiban gitu, karena ikan ini kan ikan di alam, ikan di laut dan kita punya data atau acuan berapa banyak ikan yang bisa diambil setiap tahunnya gitu kan. Jadi udah kita tetapkan seperti itu. Nah, sehingga untuk melakukan pengolahan ini tentu kita perlu laporan informasi dari mereka, berapa banyak yang diambil dari laut kan gitu. Nah, itu sebenarnya dan itu pada dasarnya menjadi salah satu syarat, jadi laporan itu menjadi syarat untuk diberikan izin bongkar. Jadi mestinya semua kapal sebelum bongkar menyerahkan datanya gitu kan. Tidak bisa juga nanti misalnya tidak menyerahkan logbook lalu tidak bisa bongkar, ikan jadi busuk. Nah, ini masalah baru lagi nanti. Kemudian nanti ini ada lagi setelah itu sebenarnya diproses nanti ketika mau berangkat. Kalau izin pusat ini sudah ketat kita lakukan, proses seperti itu. Jadi kalau tidak ada logbooknya ya mohon maaf izinmu tahan, atau ada sebelum kalau datanya tidak sesuai, perlu dilakukan klarifikasi, kenapa datanya seperti itu dan seterusnya. Nah, tapi intinya proses-proses seperti itu sudah berjalan. Di kami kalau logbook itu di 84 titik saat ini, dan ada proses 84 pelabuhan dan ada proses panjang sebenarnya kalau saya cerita. Pengumpulan data ini. Jadi ada juga sebenarnya upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan itu. Sangat manual ya, manual. Jadi biasanya nelayan itu menyerahkan laporannya ke pelabuhan lalu mencatat, diinput ke dalam Excel, lalu dikirim ke Jakarta. Nah, gitu kan. Prosesnya seperti itu yang kami terima. Terus nanti ada perubahan besar di tahun 2012 juga. Di situ mulai dikembangkan aplikasi pendataan. Tapi masih manual. Jadi pencatatan bahkan masih dilakukan oleh nelayan atau mungkin pengurus kapal di pelabuhan gitu ya. Nah, padahal logbook itu kalau disebut logbook ya dicatat oleh nahkoda di atas kapal gitu ya. Nah, nanti kemudian 2018 ada perubahan yang lebih besar lagi, yaitu kita mulai terapkan e-logbook. Nah, ini sudah mulai lebih bagus lagi gitu ya. Walaupun memang masih ada celah-celah karena kita itu kan sebenarnya pengen memastikan gitu ya. Jadi memberikan e-logbook itu adalah suatu inovasi yang kita lakukan untuk memudahkan pelaku usaha menyampaikan datanya dengan benar gitu kan. Jadi menutup peluang-peluang. Jadi kita ingin memperbaiki kualitas datanya gitu. Kalau dikasih data juga dan tidak benar kan sayang juga percuma. Nah, di situ ada proses-proses kita untuk memverifikasi data dan seterusnya. Nah, salah satu kelemahannya misalnya pengenalan ikan belum standar oleh semua nelayan gitu kan. Kemudian nelayan tidak bisa membaca katanya dan tidak bisa menulis gitu kan. Jadi kita butuh jawaban terhadap masalah-masalah lapangan. Nah, kami melakukan itu. Nah, misalnya dalam waktu dekat kita coba mengenalkan lagi sistem pengenalan ikan otomatis. Jadi nelayan yang selama ini punya standar pengenalan yang berbeda, jangankan nelayan ya, kita aja kalau diberikan 10 jenis ikan untuk dikenali masing-masing, mungkin saja jawabannya beda-beda. Padahal sudah
sudah kuliah berapa puluh tahun di situ, kerja berapa puluh tahun di situ. Tapi tetap saja mungkin kemampuan mengenali ikan itu belum. Mana aplikasi teknologi semakin berkembang, nah kita siapkan itu. Jadi nelayan tidak perlu lagi mengenali ikan satu-satu, cukup mengarahkan kamera handphone misalnya, nelayan sudah bisa tahu itu ikan apa gitu. Nah ini terus kita lakukan pembenahan seperti ini. Nelayan tidak perlu lagi menuliskan di mana nangkap ikan, otomatis tersimpan dan seterusnya. Nah intinya kita akan semakin ini. Sebenarnya Pak Komar, kalau diizinkan nanti saya punya bahan sebenarnya untuk disampaikan ya, supaya saya juga lebih enak menyampaikan kalau tadi disebutkan Pak Suhan itu sangat lengkap ya. Jadi kapal misalnya di WPP tertentu dalam 1 tahun berapa tripnya, setiap trip menangkap di mana saja, bahkan di mana saja, tiap setting itu nangkap apa saja gitu ya, jenisnya berapa kilo, berapa mata pancing, lalu berapa lama dia di situ gitu kan, dan seterusnya. Itu sangat detail seperti itu. Kemudian sampai kepatuhannya, berapa kali matikan PMS, berapa kali dia menangkap ikan, tapi dari hasil pemantauan itu memang diolah untuk berbagai macam kepentingan, untuk kepentingan di dalam ya, di internal kita, misalnya penentuan yang namanya kuota penangkapan, kan kuota itu sudah ditentukan ya. Kemudian untuk juga membantu dalam perhitungan stok, kemudian juga membantu untuk produktivitas alat tangkap dan seterusnya, banyak lagi. Nah, untuk kepentingan misalnya nelayan, nah ini tadi yang pertanyaan Pak Suwarno saya pikir menarik gitu ya. Di mana gitu bisa diakses dan seterusnya, ini pertanyaan penting saya pikir, dan memang harusnya diberikan akses kepada publik gitu untuk data-data yang memang bisa diakses publik. Tapi untuk kepentingan riset misalnya sangat terbuka ya, jadi banyak mahasiswa, peneliti, dosen yang memang bila membutuhkan data-data itu sangat terbuka. Beberapa kampus, beberapa peneliti udah bisa mengirim surat resmi. Nah kalau yang kenal bisa langsung WA dan kita kasih tahu caranya gimana untuk mengakses data itu. Intinya data itu bisa kita gunakan untuk penelitian, untuk apapun, termasuk pengusahaan tentu saja. Dan kalau yang untuk penelitian, kita berharap kalau dilakukan oleh pihak luar itu diberikan lagi kembali ke kita hasilnya untuk tentu sebagai bahan atau referensi menyusun kebijakan. Jadi mau lihat data pendaratan ikan di Pelabuhan Jakarta hari ini misalnya, itu bisa langsung dilihat berapa banyak yang dibongkar hari ini, ikan jenis apa saja, bahkan harganya itu ada. ID. Itu rutin itu, setiap hari itu dilaporkan setiap pelabuhan itu. Harga ikan di pelabuhan itu, kalau mau cek harga ikan di seluruh Indonesia ya tinggal masuk di situ. Bisa cek pelabuhan di Ternate, di mana saja gitu ya. Itu ada lebih 100 pelabuhan setahu saya di situ. Nah, tapi kalau misalnya butuh data kapal per setting, dan itu memang ada namanya kerahasiaan data ya. Jadi data yang bisa dikeluarkan itu tentu data olahan gitu ya, data yang sudah diolah. Karena memang kita menjamin bahwa data yang disampaikan oleh pemilik kapal itu tidak bisa disampaikan kepada tentu bisa, tapi untuk pihak-pihak tertentu gitu ya. Untuk kepentingan misalnya penelitian dan seterusnya. Jadi karena bagi kita dan mungkin semua juga orang tahu, misalnya orang nangkap itu kan seperti sawah bagi mereka gitu ya. Ini lokasi saya ini kok diumbar kemana-mana gitu kira-kira. Orang misalnya itu kalau kita sebar si A punya rumput di mana dan di mana, itu nggak boleh itu disampaikan gitu. Atau si A ini kapal ini berapa kali nangkap tiap bulan, ini hasilnya rupiahnya berapa, nah itu kita harus jaga betul. Jadi kalau kita membuka data itu tentu nanti kita tidak dipercaya lagi untuk mengumpulkan data. Nanti
mereka tambah tidak mau menyampaikan datanya. Nah, itu yang kita pegang. Tapi intinya nih Pak Suhana, betul itu masukan bagus buat kita ya, bahwa kita perlu lebih sering-sering untuk menyampaikan hasil analisis ataupun data yang dibutuhkan publik ya. Kami sebenarnya sudah mulai coba Pak Suhana, kemarin hasil analisis logbook kami di 2020 kami sudah panggil sebanyak mungkin stakeholders gitu ya untuk disampaikan hasilnya. Nah, kalau tertarik nanti dalam waktu dekat mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kami akan mengundang seluruh provinsi, seluruh pelabuhan, mungkin kampus untuk menyampaikan hasilnya, hasil analisis. Nah, ini nanti kita akan ulas per WPP. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik, misalnya di mana banyak tuna itu, di mana banyak kakap dan seterusnya, sebenarnya di situ ada semua gitu ya. Ya, kami melakukan pendataan itu tidak mengenal barat, timur, tengah. Jadi seluruh Indonesia gitu punya apa kita perhatikan gitu ya. Nah, ini saya contohkan misalnya kalau pertanyaannya timur nih, ini kita bisa, ini sebenarnya sudah olahan gitu, misalnya tuna tadi. Di mana sih orang nangkap tuna, sebaran alat tangkapnya di mana aja gitu ya. Memang ada beberapa daerah yang kami belum terlalu banyak mengakses data, misalnya di 713 dan 717. Tapi yang untuk lokasi lain, misalnya di 716, 714, 715 itu relatif cukup banyak datanya gitu ya. Nah, ini kalau saya tunjukkan ini sebaran alat tangkapnya udah sampai segitu. Ini sebaran ikan gitu ya. Bahkan kami udah bisa misalnya satu titik ini, satu kota ini limakan apa saja presentasinya yang ditangkap, berapa kilo yang ditangkap dalam 1 tahun, itu sudah sampai segitu karena kita punya data per setting ya. Jadi titik-titik itu berapa banyak gitu, berapa upaya di situ dan seterusnya. Kita sudah bisa sampai segitu, dan lebih detail lagi kita punya gitu ya per alat tangkap. Bahkan kami punya sebenarnya, tapi ini belum dipublish gitu ya. Ini online, jadi kita bisa klik di situ kapal apa yang menangkap di situ, berapa banyak yang ditangkap di titik itu, dan ini karena kita menggunakan e-logbook tadi, begitu masuk datanya sudah diverifikasi langsung bisa diplot di dalam aplikasi. Jadi tidak lagi ngapa-ngapain, ini langsung apa di situ. Nah, tentu ini datanya data belum diolah, ini langsung gitu. Begitu mereka laporkan ya kelihatan gitu. Kita langsung mengetahui musim penangkapan Januari, Februari, karena data masuk harian gitu ya. Kita bisa tinggal bagi menjadi per bulan, ketahuan bulan-bulan tertentu di mana saja. Kalau tuna mungkin agak seragam gitu ya. Kalau cumi itu kelihatan sekali pergerakannya, atau pelagis kecil gitu, atau kakap itu kelihatan pergerakan musim gitu. Kita dari olahan data sudah bisa lah, intinya ini jadi ada proses panjang mulai dari perbaikan pengumpulan data, kemudian ada proses analisis sampai ke pengolahannya, itu kita lakukan tuntas sebenarnya gitu ya. Jadi kita punya apa, nah ini contoh musim pancing musim cumi di 718 nih. Ini kelihatan tuh kalau di semester 1 itu yang rame itu di belakang, di bawah Merauke gitu ya. Nah, nanti berubah lagi tuh musim tertentu, nanti akan banyak di sekitar Dobo gitu. Nah, ini kita sudah punya data-data seperti itu. Dari kita punya sebenarnya data logbook itu sebelum tahun 2012 pun sudah ada, namun kita yang terdokumentasi dan bagus itu 2012. Kemudian di tahun 2018 kita semakin perbaharui gitu ya. Dan ke sini nanti sebentar lagi Pak Suhana tidak perlu lagi punya keahlian untuk mengenali ikan, langsung aplikasi membantu kita. Jadi, nah ini juga akan merubah banyak hal gitu ya. Jadi nanti bisa jadi pengenalannya seperti ini nanti. Orang lagi makan, update status, dan pasti yang dimakan itu adalah misalnya nasi kangkung, dia tahu gitu. Nah, ikan pun seperti itu. Kalau dulu yang bisa mengatakan itu ikan A, ikan B, ya tentu kita harapkan dari yang terlatih gitu. Nah, besok siapapun bisa melaporkan itu karena menggunakan aplikasi gitu. Itu ikan apa yang ditangkap di pelabuhan gitu. Ya. Yang kewalahan Jokowi nanti, dia harus ngasih sepeda banyak nanti. Ya. Nah, jadi intinya gitu. Intinya kami sudah punya mekanisme yang apa namanya, mulai dari pengumpulannya, kemudian verifikasinya, validasinya, sampai analisisnya. Dan ini berjalan. Ini ratusan orang terlibat di sini sebenarnya. Jadi baik yang ada di tiap pelabuhan,
di UPT kita, kemudian UPT daerah sampai di pusat itu tugas masing-masing itu sudah jelas gitu ya. Jadi Ada contoh Pak nah Cali, ditambah lagi yang maaf, ada bisa diceritakan seberapa terhubung data atau informasi yang disiapkan ini untuk bisa betul-betul meyakinkan, mengconvince pengambil kebijakan kita di KKP atau pemerintah tentang situasi ini. Seperti tadi misalnya soal berapa pengguna e-logbook misalnya, berapa yang sudah betul-betul telah diinformasikan dan itu diambil langkah-langkah strategis atau solutif atau kebijakan berikutnya. Seberapa efektif itu data yang kita peroleh untuk kemudian disampaikan atau diberikan ke pengambil kebijakan? Jadi gini, logbook itu kan sebenarnya perintah mulai dari PP ya, undang-undang PP sampai ke Permen sampai ke Juknisnya. Jadi tentu kalau ditanya sejauh mana, memang ini adalah alat kita untuk mengumpulkan data gitu ya, kemudian mengolah, menganalisis data. Jadi ya tentu dipakai dan itu kewajiban sesuai peraturan juga bahwa dalam setahun data hasil analysis logbook itu disampaikan ke pimpinan itu 2 kali gitu per semester. Jadi di situ digambarkan kondisi pengelolaan per WPP tiap semesternya. Makanya kami bekerja itu per semester sebenarnya. Jadi kalau ini bentar lagi bulan 6, bulan 7 sudah, maksudnya laporan kami sudah masuk lagi untuk semester 1. Jadi nah seperti itu tahapannya. Ini contoh nih misalnya pelabuhan-pelabuhan yang sudah WPP ini per WPP kalau kita bisa lihat ya 714 ini yang paling rame datanya gitu ya yang masuk untuk semester 1 ini. Kemudian nah orang ini juga bisa kita menggambarkan bahwa nelayan itu sudah semakin banyak menggunakan e-logbook. Nah, kita bisa lihat jadi ya. Data terbaru berapa? Data terbaru. Untuk yang sudah menggunakan ini sebenarnya angka masuk di 12.000 sebenarnya, 12.000 sekian datanya. Ya, jadi ada di 84 pelabuhan. Jadi ini berkembang terus, harapan kita tahun ini sudah masuk di 100-an pelabuhan lah. Mungkin kita coba di 713 dan 718 kita akan ke sana. Dan untuk mahasiswa yang pengen penelitian, saya pikir sangat terbuka untuk memanfaatkan data ini gitu ya. Dan banyak sekali yang bisa diteliti untuk ini, karena datanya sangat variatif. Termasuk kemarin kami kerjasama dengan BROL, jadi kalau ini lancar, nanti di BROL itu dengan mengaitkan data logbook dengan data oceanografi dan data penginderaan jauh. Nah nanti di sini akan dianalisis, nanti mungkin akan keluar semacam peta lokasi penangkapan ikan. Jadi bukan lagi di situ akan banyak ikannya, langsung disebutkan di situ bulan ini banyak cumi gitu kan, di situ banyak tuna di situ. Jadi sudah sampai begitu nanti, sampai lebih detail seperti itu. Dan ini mungkin kalau berjalan akan sangat bermanfaat buat nelayan gitu ya. Karena peta seperti ini sudah ini, tinggal nanti kita nanti padukan atau kaitkan dengan oceanografinya dan tentu peta penginderaan jauhnya. Gitu kira-kira Pak. Ya, oke. Ini pertanyaan bagus, berarti udah pengalaman di lapangan ya. Jadi gini, pelabuhan di Pantura contohnya itu mendaratkan ikan hasil tangkapan, contoh di Jakarta misalnya, itu hasilnya dari seluruh Indonesia tuh. Kalau basisnya adalah izin atau basisnya adalah pelabuhan, akan terjadi banyak bias seperti yang tadi. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah titik di mana mereka menangkap, ya. Jadi misalnya kalau contoh di Jakarta menganggap bahwa di Jakarta itu berhadapan, anggaplah di Laut Jawa misalnya, ya di sana banyak tuna, di Laut Jawa itu tidak ada tuna gitu misalnya ya. Nah, bias itu kalau itu dasarnya gitu. Nah, sehingga kita gunakan adalah laporan setting atau di mana mereka nangkap.
Oke. Nah, itu pun ada proses panjang sebelum sampai ke situ tadi itu ada proses panjang. Ada 6 apa namanya 6 parameter yang digunakan untuk menilai data itu. Jadi kita itu datanya itu sebelum diolah sampai ke situ ada namanya proses verifikasi, ada proses klarifikasi. Proses verifikasi itu dilakukan pertama di pelabuhan ya. Kemudian yang kedua kami punya kurang lebih 100 lagi orang untuk melakukan verifikasi tahap kedua. Nah, setelah itu kalau ada dianggap kurang pas datanya dikembalikan, ada proses klarifikasi, kita panggil. Mereka itu biasanya menerima surat cinta. Kalau kita anggap tidak patuh itu mereka akan mendapatkan surat dari kita untuk melakukan klarifikasi datanya. Nah, setelah itu lalu data itu masuk ke proses yang namanya analisis. Nah, sebelum analisis pun ada proses cleaning data lagi, dicek lagi satu-satu itu mana data yang tidak masuk akal. Misalnya ada tuna di Laut Jawa misalnya dan seterusnya itu hilang semua itu. Nah, artinya ada proses apa namanya yang ketat sebelum data itu bisa masuk ke proses apa namanya verifikasi. Contoh nih, mereka melaporkan di mana titik settingnya. Itu nanti di apa namanya diintegrasikan dengan data PMS. Jadi kita itu terintegrasi dengan PMS. Jadi di mana titik setting, di mana PMS-nya gitu. Jadi bukan hanya tadi sekedar di mana izin tangkapnya. Misalnya saja mereka berizin misalnya di 715, walaupun sama-sama nangkap tuna misalnya, tapi nangkapnya di 714 misalnya. Itu kita ketahuan tuh, bisa ketahuan di sistem yang kita bangun, dan itu di dalam aplikasi itu memudahkan verifikator menentukan mana pelaporan yang tidak sesuai, mana yang sesuai.